Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening to all the student of Mandua Bojonegoro. How are you today? I hope everything is okay. Everything is good. Saya harap semuanya baik-baik saja, tidak ada kendala apapun meskipun kita hanya bersua di layar YouTube. Oke, untuk mempersingkat waktu, to straight to the point, today we will study reading comprehension. Hari ini kita akan belajar membaca, memahami sebuah bacaan. Reading comprehension, memahami sebuah bacaan. Apa bedanya? Understanding, reading, understand juga, paham juga. Tapi di dalam berbahasa Inggris, membaca, mendengar, dan lain sebagainya itu kita menggunakan kata comprehension. Yang mana comprehension itu maknanya lebih dalam daripada hanya sekedar understand. Bagaimana kita memahami bacaan? Tentu saja dengan membaca pelan dan membuka kamus, dan tentu saja nomor satu harus disesuaikan dengan keadaan. Jadi tidak hanya yang namanya kalau bahasa Inggrisnya book is, bahasa Inggris Indonesianya buku, table, meja, itu boleh saya bilang understand, hanya memahami terjemahan saja. Sama seperti kita belajar waktu SD, SMP, atau di MI atau MTS. Jadi ketika hanya menerjemahkan saja, hanya menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, translate English into Indonesia, it's called understand. Itu hanya sebuah pemahaman. Kalau dibaca understand saja. Bagaimana dengan comprehension? Tentu saja comprehension lebih dalam. Bagaimana contohnya ketika ditanya what is table? Ketika mendengar what is the table, Anda tidak hanya mengejar table is meja, no, but you can describe, you can comprehend it. Table is not only in Indonesia meja. Table tidak hanya meja, tapi Anda bisa meja adalah salah satu furniture yang bisa digunakan untuk belajar, bisa digunakan untuk makan, dan lain sebagainya. That's called comprehension. Itu yang disebut dengan comprehension atau memahami. Nah, di chapter 2 kali ini kita akan belajar comprehension, membaca sebuah bacaan. Oke, mari kita lihat dulu ada apa di sini. Pembelajaran kali ini adalah menerangkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengendalian diikuti oleh perintah saran sesuai dengan konteks penggunaan, yaitu if dengan imperatif dan sebagainya. Jadi ini nanti lebih jauh lagi, tapi kita tidak fokus pada if dan imperatif, tidak. Kita hanya fokus pada reading comprehension, pemahaman pembacaan. Maksudnya di dalam tujuan pembelajaran kali ini adalah kita belajar if dan imperatif di dalam sebuah bacaan. Tapi saya tidak fokus pada if-nya. Saya fokus, mari kita belajar memahami sebuah bacaan. Silakan buku Anda bisa dibuka atau PDF Anda. Nah, kita mau belajar membaca, memahami bacaan yang berjudul Six Things to Do If You Visit Seattle. Ada 6 hal. Six things to do if you visit Seattle. 6 hal yang akan Anda lakukan jika Anda mengunjungi Seattle. Seattle itu adalah sebuah kota, nama kota ya, Seattle. Oke, let's start. Mari kita mulai membaca. There are 6 must-have experiences that you should do if you visit Seattle, where city and nature come together. If you visit Seattle, arrive with this list in hand and you'll be off to a foolproof start for exploring the Emerald City. The Emerald City's most unforgettable sights and sounds. If you visit Seattle, do the following things.
Oke, before we continue, sebelum kita lanjutkan, mari kita terjemahkan pelan-pelan. The A6 must have experiences. Kalau dimaknai dalam bahasa Indonesia, the ada 6 harus punya pengalaman. Coba kita perhatikan. Ada 6 harus punya pengalaman that you should do if you visit Seattle, yang Anda harus lakukan jika Anda mengunjungi Seattle. Apa maksudnya? Maka dari itu kita harus menyesuaikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. There are 6 must have experiences. Ada 6 yang harus dipunyai dalam sebuah pengalaman. Berarti pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup itu harus kalau kita harus mempunyai 6 hal di sini ketika kita mengunjungi Seattle. Maksudnya, there are 6 must have experiences. Ada 6 yang harus kita punyai di dalam pengalaman hidup kita ketika kita mengunjungi sebuah kota yang namanya kota Seattle. You should do if you visit Seattle, yang Anda harus lakukan ketika Anda mengunjungi kota Seattle. Jadi ketika Anda membaca the A6 must have experiences, tidak hanya sekedar mentranslate bahasa Indonesia there itu di sana adalah di sana adalah no, there are ada. Kalau cuma satu ya there is. There are 6 must have experiences. Ada 6 pengalaman yang harus kita punyai, yang kamu harus lakukan jika kamu mengunjungi Seattle, kota Seattle. Jadi ketika Anda membaca itu saja, itu berarti Anda sudah mempunyai sense of comprehend, mempunyai comprehend di otak, di hati. Nah itu namanya comprehend, itu begitu, memaknai sesuai dengan keadaan, maksudnya dengan kondisi. Tidak sekedar translate untuk English dan itu di bahasa Indonesia, no. Jadi itu sedikit comprehends. Maka kita lanjut lagi. Where city and nature come together, where city, di mana kota dan alam datang bersama-sama. Coba perhatikan. Ketika Anda translate bahasa Indonesia, come maknanya datang, together bersama-sama. Kan tidak enak. Tidak pas ketika seseorang mendengarkan atau membaca. Where city and nature come, ketika kota dan alam menyatu. Ini dia, sekali lagi. Where city and nature come together, ketika kota identik dengan modern. Kota identik dengan mall. Kota identik dengan apalagi showroom dan banyak banget jualan, toko-toko besar, hotel dan sebagainya. Ketika mereka kata kota kan seperti itu. Nature, alam itu biasanya hubungannya dengan desa, natural, nature, alam. Jadi ketika kalau boleh dikatakan city and nature kan menggabungkan modern and traditional, modern dan alam. Come together, bukan berjalan bersama, datang bersama, enggak. Where city and nature come together, ketika kota dan alam menyatu. Sekali lagi, makna yang seperti ini loh, menerjemahkan seperti ini loh, ini disebut dengan reading comprehension. Jadi ketika Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, teman Anda mendengarkan sekali langsung memahami. Sama seperti Anda mendengar sesuatu listening. Itu ya pertama, listening comprehension. Ketika Anda, mudah-mudahan besok menjadi translator, menjadi penerjemah, pendamping menteri, pendamping presiden. Alhamdulillah besok siapa tahu di antara kalian. Jadi menerjemahkan dengan seindah mungkin disesuaikan dengan bahasa kita, ketika orang mendengarkan langsung paham. Nah, itulah fungsi dari reading comprehension. Dan bagaimana caranya? Mungkin Anda tanya, bagaimana Pak caranya? Bagaimana Bu caranya? Tidak ada kata-kata yang kecuali seling belajar, praktis, latihan. Tidak ada kata lain kecuali itu. Hanya latihan yang membuat Anda akan lebih mudah memahami teks, bacaan, atau mungkin pembicaraan dan lain sebagainya. Sekali lagi dari depan tadi, the A6 must have experiences that you should do if you visit Seattle, where city and nature come together.
ada 6 hal yang wajib. Ya, ada 6 hal yang harus kita miliki di pengalaman hidup kita, yang Anda harus kamu lakukan jika kamu mengunjungi kota Seattle, di mana kota alam menyatu. Wah, itu maksudnya ya. Oke, lanjut. If you visit Seattle, udah gampang. Arrive with the list in hand and you'll be off to a foolproof start for exploring the Emerald City's most unforgettable sight and sound. If you visit Seattle, kalau sudah mengunjungi sana, arrive with your hand, datang dengan list apa itu, daftar-daftar di tangan. Ada ini harus mengunjungi ini. Arrive with this list. Datang dengan membawa daftar-daftar ini, maksudnya daftar 6 itu. Jadi ketika ada pertanyaan, maaf ya, tiba-tiba ada pertanyaan, ada soal itu. What is the meaning of list on paragraph 1? Seandainya ada pertanyaan seperti itu. Ada pertanyaan soal pertanyaan dengan kata list di situ. This list atau list gitu aja. What is the meaning of the list on the paragraph? Anda harus bisa memahami daftar apa? Apa daftar sekolah, daftar mondok, daftar dan lain sebagainya? No. Coba diperhatikan kembali ke atasnya tadi, yaitu list daftar apa? Ya daftar yang mau dikunjungi itu. 6 must have. There are 6 must have experience. Jadi daftar-daftar ini yang akan Anda kunjungi, akan kita kunjungi ketika kita mau ke kota Seattle. Gitu maksudnya. This list in hand and you'll be off to a foolproof. Anda akan membuktikan for the exploring, untuk mengeksplorasi, eksplorasi bahasa Inggris ya, menjelajah. Menjelajah di Emerald City, kota emerald, batu permata, kota permata. Most unforgettable, yang paling tak terlupakan, sign pemandangannya, sound suaranya. If you visit Seattle, jika Anda mengunjungi kota Seattle. Jadi di kalimat awal ini, paragraf awal ini, Anda sudah bisa mengambil kesimpulan. Jadi di kalimat awal itu, kalau besok Anda memahami dengan betul, ada sebuah pertanyaan, ujian, Anda memilih kalimat atau paragraf pertama saja, Anda pahami dengan baik, itu akan mengantarkan Anda, memudahkan Anda memahami teks-teks atau paragraf-paragraf yang seterusnya. Very easy. Jadi di paragraf 1, fokus, pahami dengan baik, comprehension very well, dipahami dengan baik, nanti paragraf-paragraf selanjutnya akan mudah dipahami, pasti itu. Jadi paragraf ini menunjukkan kalau kita ke Seattle, ada 6 hal yang tak mungkin terlupakan. Apa aja itu? Nah, setelah itu Anda baru melanjutkan paragraf selanjutnya, akan lebih mudah. Do the following things. Lakukan hal-hal di bawah ini. First, yang pertama, feel the fresh air in your face as you sail to a Bainbridge Island on Washington State Ferry. Rasakan udara segar on your face, di wajahmu. As you sail to Bainbridge, sebagaimana Anda berlayar. Nah, makanya ada gambarnya ferry di situ, ada gambar ferry. As you sail to Bainbridge Island, di Pulau Bainbridge on Washington State, di negara bagian Washington, naik ferry gitu. From the ferry you can enjoy the view of a Seattle skyline. Dengan naik ferry, dengan naik kapal ferry itu, you can enjoy, bisa menikmati the view of Seattle skyline, pemandangan laut. Pemandangan langit, skyline yang sangat indah. If you want to join, if you want to join the Bainbridge Island, stroll around downtown, galleries, boutique, cafe, house, and cafes, seasonal garden and natural woodland for our as the other option. Ini perhatikan. Bridge Island, stroll. Siapa yang nggak tahu stroll? Soalnya di gini-gini kan biasanya kamu kalau pakai HP itu scroll. Maksudnya itu jalan-jalan.
Jalan-jalan melintasi sekeliling itu, downtown, kotanya itu, ada apa saja. Galleries, butik, coffee houses, cafe, seasonal garden, ada taman-taman itu, natural woodland, apa itu woodland bisa hutan alam, hutan buatan di kota. At the Border Reserve are the other option, dan semuanya itu adalah beberapa optional atau pilihan-pilihan yang ada di kota Seattle, terutama ini di Pulau Bainbridge. Gitu ya. Second, yang kedua, ini daftar list yang akan kita lakukan seandainya kita di Seattle. Why don't you tour to Pike Place Market produce stand to buy something you've never tasted? Kenapa Anda nggak mencoba tour? Nah, maksudnya tour itu bukan tour naik, enggak, maksudnya itu berjalan-jalan. Kemana? Pike Place Market, apa itu namanya? Pasar. Pike, pasar itu. The Pike Place, pasar, tempat itu. Produce stand by to buy something you never bought. Yang diproduksi atau dibuat di stand-stand. Kalau stand ya nggak tahu, sudah tahu kan stand dan lapak-lapaknya kayak makanya kayak di gambar ini, stand. To buy something you never taste, membeli sesuatu yang tidak pernah Anda rasakan, belum pernah Anda rasakan. Jalan-jalan, ada pasar, pasarnya kalau orang Indonesia bilangnya stand, ada bilang booth, B-O-T-H-E, booth, itu juga bisa stand dan lain sebagainya. The Pike Place Market is much more than a farmer market. Di tempat ini yang namanya pasar Pike Place ini much more, lebih banyak than farmer market, daripada apa itu pasarnya orang petani. Jadi lebih banyak di sini. More than farmer market. Its entire district is full of shopping, attraction, and favorite sign. The eye is a favorite festival sound, taste, and smell of the part of the region. It's called Soul of Seattle. Makanya sampai di sana disebut banyak, sampai banyaknya apa itu tempat-tempat itu, ada tempat ada festivalnya, ada suara-suara, ada bandnya, mungkin itu festival of sound, taste, smell, baunya yang sangat enak, memberi masakan-masakan. Makanya sampai disebut Soul of Seattle. Di pasar inilah orang-orang itu menyebutnya sebagai Soul of Seattle, jiwanya, raganya dari kota Seattle itu. Jadi di situ itu apa, di kota Seattle itu jiwanya di mana, downtownnya gimana, kalau bahasanya itu downtown, atau bahasa kitanya itu apa ya, square-nya, atau apalagi alun-alunnya yang paling pusatnya. Nah, pusat gitu aja ya. Pusatnya Bojonegoro itu di mana ya? Yang paling ramai setiap hari, setiap malam. Oh, di alun-alun. Oh, di tempat sini. Nah, itu namanya Soul of the Seattle, saking banyaknya. Jadi Soul of the Seattle, jiwanya kota Seattle itu di mana? Ada di tempat itu market atau pasar yang banyak apa itu stand-stand, banyak jualan-jualan, sampai marketnya farmer atau apa tadi pasarnya untuk para petani saja itu sampai kalah. Semuanya ibaratnya bahasa kita itu orang Bojonegoro tumplek-plek gitu. Soul of Seattle. Unless you have allergic to the noise, make sure you take a time spot that beloved icon. Jadi jika enggak, kamu akan merasa alergi dengan suara noise. Kalau kamu enggak terbiasa, waduh, kamu akan apa itu alergi dengan suara, saya gaduhnya berarti. Jadi kalau ada pertanyaan, maaf ya, ini ada soal gitu ya tentang pemahaman. Ada pertanyaan, jika ada ditulis begini, unless you have allergic to noises. Terus kemudian tulisannya allergic to noises, di garis bawahi. Kemudian ada pertanyaan, what is the meaning? What is the meaning of the allergic to noises? Apa maksud dari allergic noises?
Alergi Pak, alergi suara. Oh iya betul, kalau di bahasa Indonesia kan alergi terhadap suara-suara. Lah maksudnya apa? Lah berarti maksudnya adalah di kota itu, terutama di pasar itu sangat-sangat ramai. Bahasanya apa berarti kalau sangat-sangat ramai? Anda bisa menggunakan kata lain atau contohnya crowded, sangat ramai. Nah, gitu maksudnya. Itu namanya comprehension. Sekali lagi, itu namanya comprehension. Make sure you take a time spot dari kan. Yakinkan Anda bisa mengambil spot-spot yang bagus, icon yang Anda bisa sukai. Wah, ada 2 list. List ketiga. 3. A book at night. One of the most cozy B&Bs or resort available throughout the San Juan Island. Saya mau tanya, book, kamu maknanya apa? 5 detik. Ya, oke. Okay. Book di situ kamu maknanya apa? 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thanks. Book kamu artikan apa? Jika Anda book kamu artikan bahasa Indonesianya buku, terot, you are wrong. Anda salah. Kok bisa Pak? Book artinya bukan buku. Nah, tadi awal sudah saya bilang. Maknai bahasa Inggris sesuai dengan keadaan. Book a night at one of the many cozy B&B resort. Apa tahu resort? Siapa yang tahu resort? Resort kan hubungannya mesti hotel, penginapan dan sebagainya. Loh, apa hubungannya buku? Nah, memesan. Makanya Anda sering berkata, booking dulu, booking mau latihan band, ayo booking di studio. Booking, book bermakna dari kata book, memesan. Book a night one, pesanlah semalam di salah satu tempat yang nyaman, cozy, B&B resort atau di tempat resort B&B. Available throughout the San Juan, yang available throughout itu all, semuanya, seluruh the San Juan Island, di Pulau San Juan. Wah, berarti book itu maknanya apa tadi? Memesan. Cozy apa lagi? Cozy, enjoy, menikmati, nyaman. Kalau bahasa kamu PW Pak, PW posisi mana? Cozy. Many cozy, banyak tempat-tempat resort yang cozy, nyaman sekali. Wah, gitu. Cozy bed, apa itu? Lanjut kita bacaannya. Cozy bed, tempat tidur yang nyaman. Breakfast, ada sarapan. On the perfect way to enjoy the friendly island culture, adalah tempat yang perfect untuk menikmati apa itu? Pulau yang friendly. Apa friendly? Ramah. Tempat yang ramah, pulau yang ramah. If you have enough time. Jadi maaf ya, sekali lagi tadi ada book, ada cozy, ada udah bisa mana itu sudah comprehension berkali-kali ya. If you have enough money, kalau punya banyak uang. Jadi kalau mana gampang aja. If you have much money, jika kamu punya cukup waktu, maaf ya, jika kamu punya waktu. If you have enough time, jika kamu punya banyak waktu. Nah gitu. Tour the neighborhood art gallery Friday Harbor. Turlah. Oh pokok turlah ya. Mengunjungilah numerous art galleries. Numerous itu nomor Pak. Nah, tour di nomor seni galeri. Masa gitu? Enggak. Nomor di sini namanya very big, atau apa lagi, banyak, big, very big, numerous. Join the numerous art gallery in Friday Harbor. Kunjungilah, turlah di galeri yang sangat besar, numerous, in Friday Harbor. Yuk, kira-kira yang mananya besar atau hebat, bagus, selain numerous apa? Ya bagus. Great Pak, bagus. Biasanya kan yang kita sering pakai simple itu great, very great. The Great Art Gallery boleh. Apalagi selain great, extraordinary, outstanding, tremendous,
apalagi wonderful dan lain sebagainya. Nah, itu jadi numbers di sini maknanya sangat bagus atau great, hebat. Di mana? In Friday Harbor, di hari Jumat. Harbor itu apa ya? Tepi apa itu buat kapal-kapal itu namanya seaport. Bilang seaport atau pelabuhan. Lanjut. Jadi mungkin galerinya dekat pelabuhan. You can enjoy naturalist, bisa menikmati alam. Guided tour, ditemani guide tour, wildlife spotting atau tempat-tempat liar, whale watching and storm watching. Jadi ada whale juga, apa itu maknanya, ikan itu, whale watching and storm watching, ada badai yang kita bisa lihat tuh. Jadi sangat natural, masih alami, tapi di dalam kota. Masih ingat yang di atas tadi, di dalam kota. Number 4. Ada 6 tadi ya yang kita bisa spot. See exciting and experimental work and Chihuli Garden and Glass. See exciting, menikmati, melihat Chihuli Garden Glasses, kaca. Nah ini ada gambarnya ini. Menikmati atau melihat apa itu, apa ya, boleh dibilang seni kaca, tempat garden and glass, kaca dan taman kaca mungkin. Nah bisa lihat itu gambarnya itu. A visit to this site is an opportunity to make full advantage to location at the city center. Mengunjungi ini, situs ini atau tempat ini, kesempatan to take a full advantage dan mempunyai kesempatan of the location of a city center. Jadi di tengah kotanya center itu di sini. A premier destination for art, entertainment, and leisure activity. Dan kegiatan yang santai-santai, leisure. If you visit the city, jika Anda mengunjungi kota ini, you should explore the Space Needle and specific science center. Ada apa itu, explore sampai apa itu kayak apa ya, Space Needle, space apa kayak apa itu yang diluncurkan itu di Pacific Science Center. Experience music project and variety and natural activity offered through the year. Bahkan kegiatan-kegiatan ini, kegiatan musik dan lain sebagainya itu throughout the year, sepanjang tahun. Duh Pak, throughout tadi di atas artinya semua Pak. Ya boleh, maksud diartikan semua tahun. Nah, sepanjang tahun, as long as the year. Oke, 5. Ada apa lagi di kota Seattle? What's the word most sophisticated aircraft? Melihat sophisticated. Ada yang tahu sophisticated? Iya betul, sophisticated itu very very modern, sangat modern. Apa itu? Canggih. Nah, yang paling tepat itu canggih. Melihat pesawat yang sangat canggih di dunia, built before your eye and the Boeing factory in Mukilteo, yang mana dibuat sebelum mata kita melihat Boeing. Apa maksudnya? Ya maksudnya kapal-kapal yang sebelumnya Boeing itu sudah ada duluan di situ. If you are curious, kalau kamu penasaran to know about it, you should explore the dynamic flight and the experience new aviation innovation. Anda bisa melihat itu namanya dynamic flight. Go behind, pergi ke belakang, scenes of Boeing to watch the very same jet you may one day to the passenger of being assembled. Siapa tahu suatu saat Anda menjadi penumpangnya atau menjadi duta besar naik jet buatannya itu, dimana itu adalah salah satu atau apa itu pesawat yang paling sophisticated, canggih, Boeing. Nah, membuat jet juga. Saya doakan mudah-mudahan siswa-siswi Mandua Bojonegoro siswa yang hebat, jadi orang sukses semuanya, amin. Nah, oke. Yang telah spot apa yang terakhir? A tour the Theo Chocolate
factory. Oh, alah, coklat. Apa itu pabrik coklat. Fremont and learn how their delicious confection are made. Di mana coklat yang sangat lezat itu dibuat. Di sini itu ada pabrik coklat. This factory is a mission to create change on the Democratic Republic of Congo. Apa itu perusahaan ini has a mission, mempunyai misi to create change, untuk membuat perubahan. Change, membuat perubahan apa? In the Democratic Republic Congo, membuat perubahan di negara Kongo, where, di mana it has 300,000 di mana 300,000 square mile jauhnya itu. Our farmable land, but 2% is being farmed due to conflict here. Di mana hanya 2% saja. Jadi 300,000 square mile, anggap saja ya hektar mungkin ya. Square mile jauh berapa itu lebarnya kota apa itu negara Kongo itu. Itu hanya 2% saja ditanami karena due to konflik, karena banyak terjadi konflik di negara tersebut. Jadi pabrik coklat di kota mana tadi ayo? Betul, kota Seattle ya. Pabrik ini mempunyai misi, tidak hanya membuat coklat saja, tapi memberi semangat kepada orang Kongo, Republik Kongo, membuat apa? Biar negaranya itu banyak ditanami coklat untuk bertacok tanah, pabrik dan sebagainya. Karena hanya 2% saja. Jadi 300,000 hektar, anggap saja gitu ya, 300,000 hektar. Itu hanya 2% saja. Cuma berapa itu yang ditanami? Jadi pabrik ini mempunyai misi merubah itu, memberi semangat kepada Democratic Republic Congo. The factory train, akhirnya apa itu tujuannya, diantaranya itu perusahaan itu atau pabrik itu train, mengajak 2,000 Kongolis orang-orang Kongo, Kongolis farmer, petani orang Kongo, to grow high quality cocoa, untuk menanam, untuk menumbuhkan apa itu coklat yang berkualitas. Jadi sangat bagus sekali ini pabriknya yang ada di Seattle itu, memberi semangat kepada rakyat yang ada di Kongo. Oke, kita lagi ya. Dari atas tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa six things to do if you visit Seattle. Ada 6 hal atau 6 yang akan kita bisa lakukan ketika kita berkunjung ke situ. Di antaranya apa? Saya harus berkunjung di sini, harus berkunjung. Dan yang paling terakhir tadi, memberi inspirasi kepada orang-orang Kongo. Jadi sangat-sangat baik sekali. Jadi apa yang kita ambil kesimpulan? Nah, harus kita ambil kesimpulan. Jadi ambil saja contoh kesimpulannya. Di kota Seattle kita tidak hanya bersenang-senang saja, tapi kita bisa juga mendapat inspirasi bahwa di samping kita bekerja atau dia membuat pabrik, tapi juga harus menginspirasi orang banyak. Nah, jadi sekali lagi pelajaran ini adalah reading comprehension, memahami sebuah bacaan. Jadi memahami bacaan ya seperti itu. Jadi membaca pelan, tidak gerusa-gerusu, dan apa itu dipahami dengan sesuai dengan konteks yang ada. Jadi saya kira cukup sekian, tidak ada tugas dari saya. Tugasnya hanya memahami ini, mendengarkan, melihat penjelasan saya. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah kalau ada pertanyaan saya jawab dengan sebaik-baik mungkin. Tetap semangat, karena kita masih dalam keadaan seperti ini. Semangat, terus belajar. Semoga menjadi orang-orang yang sukses. Siswa Mandua Bojonegoro sukses semuanya. Oke ya, terima kasih ya. Saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Good morning, good afternoon, good evening.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.